Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayu Putri Gita Amanda, NIM 211860641 dari Prodi PGSD semester 2. Di sini, kami akan membahas materi 3, yaitu tentang ALM. Nah, di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada asumsi, yang keempat ada karakteristik, yang kelima ada langkah-langkah, yang keenam ada kelebihan, yang ketujuh ada kekurangan, dan yang terakhir adalah contoh. Baik, di sini materi yang pertama akan saya bahas adalah pengertian. Audiolingual method adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman mendengarkan listening, berbicara speaking, membaca reading, dan menulis. Metode ini didasarkan pada sebuah teori perilaku, yaitu teori tentang perubahan tingkah laku yang berasal dari pengalaman. Metode ini juga merupakan gaya pengajaran yang digunakan dalam mengajar bahasa asing yang mengakui bahwa sifat atau ciri tertentu dari makhluk hidup dapat dilatih melalui penguatan sistem. Dan penguatan sistem yang dimaksud menekankan ajaran mendengarkan dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Bentuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran metode ini pada dasarnya adalah sebuah percakapan dan latihan, serta pola latihan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode ini menekankan pengulangan dan penghafalan menjadi aktivitas dominan dalam metode ini. Seperti metode langsung, metode audiolingual method juga menyarankan agar guru mengajar secara langsung tanpa menggunakan bahasa ibu siswa untuk menjelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan audiolingual method diterapkan. Yang pertama, audiolingual method bertujuan untuk mengembangkan kompetensi komunikatif siswa dengan menggunakan dialog dan latihan. Pengulangan dialog dan latihan akan memungkinkan siswa untuk merespon dengan cepat dan akurat dalam bahasa lisan. Yang kedua, untuk membantu siswa memperoleh pola struktural kalimat atau bahasa. Yang ketiga, untuk membuat siswa bisa menggunakan bahasa target secara komunikatif dan otomatis tanpa berhenti untuk berpikir. Yang terakhir, agar siswa mampu menulis sesuai dengan standar. Ada asumsi tentang metode audiolingual. Yang pertama, bahasa adalah ucapan-ucapan sehari-hari. Yang kedua, listening dan speaking datang terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh reading dan menulis. Yang ketiga, setiap pengguna bahasa diarahkan untuk berbicara dalam cara yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Manjita Rahayu, NIM 21186206004, Prodi PGSD semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dibagi menjadi 5. Yang pertama, urutan penyajian adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Yang kedua, tujuan pengajaran adalah penguasa 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang ketiga, modal kalimat berbahasa asing yang diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat, guru menjadi pusat dalam kegiatan kelas, siswa membantu merespon apa yang diperintahkan simultanus oleh guru. Yang terakhir, pengajaran dilakukan melalui sistem bunyi secara sintaksis berstruktur agar dapat dipraktikkan oleh siswa dengan teknik demonstrasi, pemilihan dan lainnya. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, penyajian dialog atau bacaan pendek dengan cara guru membacanya berulang kali dan mempelajari menyimak tentang melihat teks. Yang kedua, peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik menurunkan bacaan guru per kalimat secara klarifikasi sambil menghafalkan kalimat-kalimat tersebut. Yang ketiga, penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan pendek. Yang keempat, dramatasi dialog atau bacaan pendek yang sudah dihafalkan oleh siswa, mempraktekkan atau mendramatisasikan dialog yang sudah dihafalkan oleh depan kelas secara bergantian. Dan terakhir,
Latihan membuat kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-pola kalimat yang sudah pelajari. Perkenalkan, nama saya Niwaya Nafiawati, NIM 21186206079, Prodi PGSD semester 2 kelas C. Kelebihan dari audio lingual method: yang pertama, sesuai dengan tingkatan linguistik siswa. Yang kedua, memberikan banyak latihan dan praktek sesuai dengan aspek keterampilan, menyimak, dan berbicara. Selanjutnya, kekurangan dari audio lingual method: yang pertama, membosankan bagi siswa yang sudah pintar karena sebab materi ini dominan mengulangi kalimat. Yang kedua, grammar atau skillnya tidak terlatih. Yang ketiga, kadang siswa bingung karena guru menjelaskan materinya secara sederhana dan tidak detail. Yang keempat, kurangnya guru yang terampil dan cekatan. Yang kelima, para siswa tidak boleh menggunakan cara lain atau cara menurut kemampuannya. Yang keenam atau yang terakhir, siswa menjadi kurang terampil. Selanjutnya, contoh dari audio lingual method. Kalian bisa lihat cuplikan video berikut ini. Kita akan belajar tentang warna. Warna bahasa Inggrisnya color. Ya, color misalnya warnanya red, yellow, black. Kita akan membuat contoh kalimat warna kesukaan dari warnanya red. My favorite color is red. Yang kedua, yellow. My favorite color is yellow. Yang terakhir, black. My favorite